Pak Amin tadi mandi dulu ya Pak? Pak Amin tadi Pak. Iya, dimulai aja. Nah, Pak Adi mulai aja Pak. Pak Amin kayaknya tadi pamit mau mandi dulu tadi Pak. Iya, dia kan sudah masuk tadi. Dimulai aja Pak. Oh gitu ya. Oke, jadi Elbiro Parik ya. Ya Pak. Dan Pak Jarto, Mas Agus, Firman saya yang hormati, yang kan nanti nyusul Pak Amin ya. Jadi Elbiro ini sungguhnya bukan seminar ya, tapi adalah ujian proposal ya untuk melihat bahwa apakah rencana penelitian itu layak diteruskan atau belum ya. Jadi ujungnya ke situ. Jadi untuk kesempatan pertama, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Oke, jadi Elbiro ya, silakan disampaikan itu poin-poin penting ya, dari poin-poin pentingnya dari proposal Anda ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Ini Anda ini angkatan berapa ini? Angkatan 17, Pak. Angkatan 17. Itu semester berapa ya, itu Pak. sekarang? Semester berapa itu? Sekarang udah semester berapa? Udah semester semester 8, Pak. Baru semester 8 ya, baru semester 8. Ini baru semester akhir nih, Pak. Nah, loh. Salah itu, semester 6. Semester 6. Itu kita jatuh semester 6 karena di kurikulum kita itu enggak boleh sampai semester 8. Iya, Pak, semester 6, Pak. Maaf, Pak. Hanya boleh semester 6. Ya, Pak, maaf, Pak. Jadi Anda ini sudah kehilangan 3 semester. Halo, Pak Amin, selamat pagi. Pak, silakan Pak Amin. Kembalikan ini ke ketua sidang. Ya. Baru katanya Pak Amin baru semester 6 dia nih. Iya, saya mendengarkan terus ini. Dinamisasi perputaran suara dan putar-putarnya Pak Jarto itu. Ini Pak Jarto ini pengamat ini hebat, pengamat Pak Jarto. Kritis, bukan hanya draw tapi membingungkan orang ya. Jadi Biro juga begitu ya, Biro kamu sampai semester masa kuliahnya aja enggak tahu ya. Lupa tapi enggak tahu. Ini akhirnya meluruskan semesternya Pak Jarto sendiri, meluruskan semester berapa dia. Pak, salah tadi, Pak. Oke ya. Judul kamu ini apa? Efektivitas implementasi database sistem informasi pemerintah daerah, Pak. Ada berapa variabel itu? Atau gini, yang menjadi fokus penelitian kamu sebenarnya apa? Yang menjadi fokus penelitian saya fokus ditanya beda fokus. Dengan lokalisasi ya. Lokalisasi dengan fokus berbeda. Pertanyaannya yang titik fokus penelitian saya ini, Pak, terkait dengan sistem pemerintah daerah yang diatur Permendagri 70 tahun 2019 terhadap kabupaten kota se-Indonesia ini, Pak. Ya, saya ulang ya. Jadi sebenarnya kamu sedang meneliti apa dari sistem tadi ya, sistem informasi pemerintah daerah ini apanya ya? Yang kamu teliti ini apa?
Yang saya teliti Pak terkait masalah efektivitas implementasi kebijakannya Pak melalui database sistem itu sendiri Pak. Sangat bagus ya, aktual dan menarik. Menjadi kebutuhan pemerintah daerah, menjadi kebutuhan warga, yaitu publik. Gitu. Kok tidak implementasinya saja? Jadi ada yang ya. Saya kira terjadi Yang pertama, salah pengertian ini, Pak Amin. ya. Terjadi salah pengertian ini, Pak. Bapak, Oke, ini memang enggak salah pengertian Pak Jarto. Saya ketua sidang. makanya kenapa kok malah Bapak yang bertanya belum pemaparan maksud saya? Pengantar. Ini kan gaya baru ketika ada suasana draw. Yang bahas ini Pak Itulah. Makanya Pak Jarto, Hah? perlu Pak Jarto itu ngasih fatwa ini. Ya lanjut dulu. Oke, saya lanjut ya. Oke, terima kasih ini. Silahkan jangan lebih 5 Oh menit. ya, ini setuju saya kalau seperti itu. Fokus penelitian kamu Efektif. apa? Efektif. Iya, karena saya terus terang memang tadi ya semesternya aja ada lupa. Kapan batas deadline DO-nya kapan? Nah ini begitu presentasinya juga saya khawatir kamu sekedar administrasi saja, nanti tidak ada maknanya masukan-masukan Pak Jarto, Pak Kahar, lain gitu ya. Sekarang Yep. pertanyaan kamu apa? Rumusan masalahnya apa? Mengapa itu kamu pilih? Pertanyaannya apa? Sekarang hari ini yang baru yang dikerjakan kabupaten kota se-Indonesia ini Pak. Jadi saya ambil ini sebagai penelitian Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini Pak. Melaksanakan apa yang dilakukan sebelumnya tim yang planning Pak. Nah, proses planning itu karena dulu aturan pemerintah sesuai dokumen perencanaan dan keuangan harus menggunakan sistem aplikasi karena berbasis e-government harus menggunakan sistem yang beraplikasi, maka sebelum sistem SIPD ini Bengkulu Utara menggunakan e-planning Pak secara mandiri yang di pihak ketiga kan. Nah, setelah planning ini keluar aturan baru yang diatur Permendagri, seluruh kabupaten kota harus menggunakan SIPD. Apabila tidak menggunakan SIPD ini, evaluasi APBD-nya tidak dievaluasi oleh provinsi, Pak. Jadi maka oleh sebab itu saya dalam hal ini karena membidangi urusan di Bapeda terkait masalah sistem pemerintah daerah, saya menjadi judul apa Pak? Tanya formulasinya gimana? Pertanyaan di rumusannya gimana? Oke, rumusan masalahnya bagaimana? Kamu baca. Ya Pak, ini Pak rumusan masalahnya Pak terkait sistem informasi pemerintah daerah ini Pak. Sistem informasi pemerintah daerah SIPD ini merupakan salah satu tools penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dalam SIPD ini cocok ini. Lanjutannya ini rumusan masalahnya. Di halaman 4 rumusan masalahnya itu kan mudah sekali ya, Pak. pertanyaan itu.
Kamu baca aja, kamu baca. Bagaimana efektivitas Bagaimana implementasi kebijakan Lalu sekarang e-database kamu informasi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara. aspek-aspek penelitian, coba di metodologi penelitian. Aspek-aspek penelitian. Ini Pak, aspek Ya ini itu maksudnya gimana? efektivitas implementasi kebijakan e-database informasi pemerintah daerah Kabupaten Utara. Pendekatan proses, pendekatan saran Pak, pendekatan sumber, pendekatan proses, ukurnya kegiatan proses internal implementasi kebijakan database, terus mekanisme implementasi kebijakan database. Pendekatan saran, tolak ukur, strategi penyelesaian dan kesesuaian kebijakan dengan sana, Pak. Oke, itu kamu peroleh dari mana? Dari aturan yang mana atau dari teori yang mana? Ini saya peroleh Pak, pertama dari aturan. Lihat ya, kamu harus tahu nomornya. So, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Pak. Saya tahu maksud dengan efektif. Itu apa ya? Efek. LBO. Akan kita mana situ lo situ? Ini yang muncul, nah ini muncul lagi nih tulisannya nih. Pak. Ayo Coba apa ya. Efektivitas adalah proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Pak. Itu ya gini, saya begini. Kalau implementasi apa? Apa, Pak? Apa implementasi? Tuh. Judul kamu itu loh, kan ada implementasi. Apa artinya implementasi? Kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang mengacu pada aturan tertentu, Pak. Sekarang gini, aspek kamu itu aspek efektivitas apa aspek implementasi? Dua-duanya, Pak. Nah, kok hanya satu saya lihat itu? Kalau dua-duanya mestinya isinya menyangkut efektivitas dan implementasi. Ya, Pak. Ya, jadi maksudnya gini, sederhananya begini. Kamu harus paham persis apa itu efektivitas. Efektivitas bukan tadi Ya, Pak. proses efektivitas itu. Efektivitas adalah ketercapaian itu hakikatnya, tercapai.
semakin cepat tercapai, semakin efektif dia. Nah, jadi makanya harus paham Iya Pak. konsep itu, harus paham. Jadi harus paham konsep itu, baru kita mempelajari teori berdasarkan pemahaman seperti itu. Aspek kamu ini bukan ukuran efektivitas, juga bukan ukuran dari implementasi. Jadi yang kamu buat ini proses sebagainya, pendekatan ini artinya efektivitas itu bisa dilihat dari pendekatan A, yang pertama kamu sebut tadi. Efektivitas itu bisa dilihat dari pendekatan B, yang kedua kamu sebut tadi. Efektivitas itu bisa Ya, Pak. dilihat dari yang ketiga. Itu cara melihat efektivitas dengan bisa menggunakan 3 cara gitu. Jadi bukan ukuran efektivitas. Nah, jadi teknik melihat efektivitas bisa dengan 3 cara. Jadi kalau kamu dalam penelitian ini, kamu harus tentukan kamu mau lihat efektivitas dari sisi mana gitu. Dari sisi apa yang kamu mau lihat efektivitas ini? Apakah pendekatan 1 ini, pendekatan 2, apa pendekatan 3? Kalau dia pendekatan 1 tentulah berbeda ukurannya dengan pendekatan 2 dan 3. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, yang berikutnya, kamu belum masukkan dalam aspek kamu ini apa makna efektivitas. Belum. Bukan efektivitas, implementasi. Implementasinya belum kamu masukkan di dalam aspek dari penelitian, aspek yang kamu buat ini. Nah, jadi saran saya pertama, kamu harus tahu dulu, paham persis. Ya. Kalau namanya pendekatan, berarti kita bisa melihat dari sisi itu. Dari sisi yang pertama tadi, yang kedua, atau ketiga. Kamu menentukan pilihan, pendekatan yang mana mau kamu pakai. Pendekatan 1, 2, atau 3. Nah, sebab nanti lain anunya, alat ukur. Nah, kalau proses berarti ini. Kalau dari segi sumber daya, begini ukurannya. Nah, lain-lain anunya. Nah, yang berikut, kamu belum mengaitkan kedua konsep ini tadi, yaitu aspek efektivitas dan implementasi. Belum tergambar di dalam aspek kamu. Nah, kalau Ya, Pak. saya itu aja Pak Amin, itu aja. Saya masalah aspeknya ini aja itu Pak. Terima kasih Pak Amin. Oke, dicatat ya. Ya Pak, ini lagi dicatat Pak. Woi, mantap. Jangan tuh. dicatat aja, dilakukan. Ya Pak. Dicatat, dilakukan ya, diperbaiki segera semua masukan ya. Ini kalau ujian sudah nggak lulus nih ya. Tapi ini memang ya ujian proposal. Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Amin selaku Ketua Sidang. Saya rasa sama aja seperti Pak Jarto tadi, Pak. Tidak banyak, hanya mengingatkan Elbiro selaku mahasiswa MAP ya yang akan meneliti mengenai efektivitas implementasi. Tadi Pak Amin di awal sudah menyinggung kenapa tidak implementasi aja juga jadi judul penelitian yang mau diteliti. Kenapa harus efektivitas? Nah, bisa menjelaskan penjelasannya apa? Ingin meneliti efektivitas implementasi. Padahal kalau implementasi kebijakan database saja sudah persoalan. Ya. Apa alasannya ingin diukur efektivitas dari implementasi ini? Iya Pak, karena gini Pak, kemarin kan sistem informasi ini kan berbasis database, dia mengacu kepada aplikasi Pak. Jadi menurut hemat saya, mengapa saya memasukkan efektivitas implementasi ini, biar ada tolak ukur keberhasilannya itu Pak. Tahun berjalan dimulai seperti ini, nanti setelah berjalan, sekarang kan harus wajib tuh Pak, sama nanti setelah berjalan dan ini kan beberapa tahun sejak IPD ini diimplementasikan di Bengkulu Utara. Mulai dilakukan
awal 2019 Pak. Tapi aturannya udah di 2018 Pak. Ya, berarti Diterapkan 2019. ya SIPD yang dibuat oleh Bengkulu Utara itu 2019. Iya Pak. Oke. Nah, di 2019 itu dia sebagai suatu database sistem informasi pemerintah daerah menjadi tugas unit kerja apa? Ini kan Menjadi tugas. ya sistem ini kan dijalankan. Nah, yang menjalankannya Iya Pak. yang Bapeda Pak, Bapelitbangda Bapel? sekarang, Pak. Bapelitbangda. Kalau dulu Bapeda Pak. ya, itu maksudnya Bagi ada pendanaan dan pangan. Ya, dan pendanaan. ya maksud Apa Pak? saya gini, kalau kamu ingin ukur efektivitas kebijakan ini setidaknya sudah tergambarkan oleh Elbiro di belakang. Jadi sudah kan mulai dari kronologis historis, aturan yang mengharuskan dalam hal ini Pemda mengharuskan itu seperti apa, kemudian di Pemda sendiri unit kerja yang menjalankannya seperti apa, sistemnya sendiri seperti apa, ketika dijalankan oleh Bengkulu Utara seperti apa. Nah, gambaran awal itu yang menjadi latar belakang, harusnya ada narasi atau deskripsi mengenai itu di latar belakang untuk memberi justifikasi apa kemudian peneliti tertarik untuk mengukur efektivitas dari implementasi kebijakan ini, begitu. Oh iya Pak, ya Pak. Ya. Ya Pak. Jadi tadi kemudian dia sudah disinggung juga sama Pak Jarto ketika ingin menggali aspek efektivitas, karena tadi kan Elbiro mengatakan efektivitas aspek-aspek yang menjadi indikator untuk diteliti, ya, tolak ukur di dalam bab 3 itu berdasarkan aturan. Ya Pak. Nah, Pak Amin mengingatkan aturan yang mana? Bahwa efektivitas implementasi itu aspek-aspeknya mulai dari pendekatan sumber, pendekatan sampai saran. Karena kalau dibuka di dalam tinjauan pustakanya, apa yang disebut aspek-aspek penelitian di dalam bab 3 ini, sebetulnya itu adalah konsep. Coba lihat di halaman 7, ukuran efektivitas suatu organisasi, ya kan? Ya Pak, ya Pak. Nah, karena itu, ini kan sebagai suatu sistem informasi yang berbasis data, ya, jadi dia selain, makanya kemudian apakah tepat, ingatkan Pak Jarto, mengukur efektivitas implementasi kebijakan database dengan konsep efektivitas suatu organisasi, gitu loh. Iya ya Pak, ya Pak. Nah, coba nanti dilacak lagi, ya, konsep teori yang tepat untuk bisa dipakai. Nah, kemudian baru dicari lagi aturan, ada nggak aturan itu juknis dalam pelaksanaan setiap pemerintah daerah berdasarkan Permendagri mengenai SIPD itu, juknisnya ada nggak? Apa ada tuh Pak? Dari situlah kemudian Elbiro bisa menentukan aspek-aspek ini ukur, ya. Jangan ke Ya Pak, ya Pak. nggak nyambung, ya. Ya Pak, siapa? Efektivitas suatu sistem, tapi yang kamu ini kan efektivitas suatu organisasi. Nah, itu saja saran dari saya, Elmiro, ya.
Ya Pak. Saya kembalikan ke Pak Amin selaku Ketua Sidang, Pak Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya masukan yang sangat berharga, Pak Agus. Mudah-mudahan ini El Biro ini betul-betul paham, mencatat, dan ketika kamu mencatat sama Pak Jarto dikritisi, bukan hanya mencatat, tapi harus bisa melaksanakan itu. Nah, itu. Ya Pak, siapa? Jadi gini, pertanyaan saya ulang. Kamu itu mau meneliti prosesnya, SIP itu, atau Ya. efektivitasnya. Jadi kalau kamu meneliti tentang efektivitasnya, ketepatannya, maka kamu harus pertama meneliti tahapan-tahapan rangkaian kegiatan proses itu dilaksanakan dari A sampai Z selesai. Yang kedua, kamu harus mengukur ketepatan. Harus ada teori, harus ada standar, efektivitas apa, efektivitas menurut apa, standar apa yang dipakai. Apakah menurut efektivitas sesuai dengan aturan, ada nggak juklak-juknisnya, petunjuk pelaksanaan, itu tentu langkah atau tahan yang ini sekali lagi saya ingatkan, Pak Agus ini sangat bermurah hati sama kamu, sebenarnya ingin menggiring kamu untuk mudah waktu cepat itu selesai, yaitu dengan meneliti tentang implementasi SIP gitu. Implementasi SIP itu sesuai dengan peraturan Mendagri nomor sekian tadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Itu kamu datanya sudah ada, nggak nyampe kecil. Itu kalau masukan Pak Jarto, masukan Pak Agus ini. Tapi kalau kamu memang ingin sampai efektivitas, ya silakan. Kamu akan teorinya ditambah, bacaannya ditambah, instrumennya ditambah, dan kamu 2 langkah. Tapi kalau kamu menelitinya hanya implementasi atau bagaimanakah SIM itu dilaksanakan di Kabupaten Utara, itu seminggu selesai. Lanjutkan Pak Kahar. Oke, makasih Pak Amin. Coba El Biro ya. El Biro, Ya, dengar Pak. Pak Kahar. Ini memang ini kan Dengar. bebanmu ada 2 ini. Ada 2 beban ya. Itu beban Ya Pak. konsep, beban teoritis ya. Halo, kedengaran ya? Jadi Dengar Pak, dengar Pak. Nengok judul ini, El Biro itu punya 2 beban. Nah, harus dikuasai dua-duanya. Itu baik terang ya. Harus dikuasai dua-duanya kalau memang ini ya. Medali. Ingat itu bebannya jadi 2. Ya. Nah, kemudian apa yang subjek totality ini Ya, kan Pak, ya, Pak. baru sekali, baru tahun 2019. 2009 mungkin pelaksanaannya itu normalnya baru 2020 mungkin ya. Kalau enggak Pak, kapan keluar Permendagri terkait masalah sistem informasi pemerintah daerah diatur bahkan pemerintahan Pak. untuk tahu Oleh Bangda itu 2018 Pak. Bapak tanya bukan di Mendagri 19 Pak. ya kan baru itu belum lah Iya baru Pak. Nah, ibaratnya kan baru setahunan ini kan. Iya Pak. Jadi analitiknya itu belum memadai karena rentang waktunya baru setahunan. Ya. Paham ya ini. Jadi untuk mengurangi beban Anda ini tinggalkan aja. Memang canggih nih pendekatan multisumber ini tapi itu kan
cocok kalau diteliti itu adalah proyek, ada kegiatan di lapangan, itu dipakai senior itu ngerti tentang apa? Tentang implementasi Basnas di KAUR, ya cocok karena dia ada apa? Ada wujud kegiatan proyeknya di dalam penyaluran Basnas itu. Ya. Iya Pak, iya Pak. Nah itu ya gantungan sungguhnya ya. Jelas ya, bisa cepat-cepatnya juga apa Pak, betul-betul Pak. Enggak, ini kan tim ini kayaknya itu menampaknya itu bahwa meragukan yang Anda apa? Anda mau rencanakan ini. Itu timmu. Dengan itu simpel bisa selesai dengan cepat. Ya. Karena kita Ya, Pak. terserah kalau di draftnya ini di latar belakangnya itu aja enggak memadai. Dua-duanya baik efektivitas maupun. Nah, apa beratnya kalau neliti implementasi kira-kira? Elviro, yang paling substantif ya, Pak. untuk menolong kamu. Pak. Oke, gini aja. Elviro itu di mana posisinya itu? Di kampus, Pak. Dengar nggak sekarang? Ya, dengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ini Dengar, pertanyaannya itu keberatannya apa Elviro kalau neliti hanya implementasi aja? Kamu itu tim mudah pilihan judulnya implementasi. Apa namanya sistemnya sifatnya aplikasi, makanya mengambil efektivitasnya, Pak. Jadi output sama outcome-nya ada, Pak. Iya kan ini penerapan aplikasi itu kan? Iya, Pak. Iya, implementasi itu kan itulah arahnya ke implementasi situ, itu penerapan ada outputnya. itulah. Wah, ini memang Pak Hmm. Jarto itu mana Pak Jarto? Ahlinya ahli itu. Gotak orang mana tadi? Pak Jarto mau pesta hari Minggu. Ya, ini Pak Agus, ini masukannya sudah berharga, Pak Kahar sangat berharga sebagai pembimbing juga, memudahkan kamu mempersulit diri. Farid. Iya, Pak, benar, Pak. Saya Farid ikut juga, Pak. Iya, kamu itu ditolong oleh Pak Kahar, oleh Pak Agus agar tidak susah. Judulnya kamu sempitkan. Kalau kamu meneliti tentang iya, Pak, ya, Pak. Siapa? kamu itu menambah banyak hal, beban. Pak Kahar tadi, beban kamu ada dua. Satu tentang implementasi atau pelaksanaannya, satu tentang efektivitas implementasi itu. Nggak usah mikir jauh-jauh efektivitasnya. Cukup sistem itu dilaksanakannya bagaimana. Tahap pertama apa, kedua apa, hasilnya Siapa? apa, kendalanya apa, sudah. Kalau kamu tadi bicara tentang hasilnya. Jadi implementasi aja, Pak. Ya. Ya. Oh, siapa? Siapa? Itu Pak Agus, ya Pak Kahar, nggak usah berlama-lama, ini dipaksa aja nih karena nggak paham ini Farid ini. Kita akhiri. Ya Pak, kalau bisa hari Senin ya. Hari Senin kau sudah perbaikan ya. Ya Senin sudah Ya, Pak, perbaikan, siapa? tunjukkan perbaikannya. Terima kasih Pak Agus, Pak Kahar. Kita tutup. Oke, Pak, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Amin, pamit Pak Kahar, amin. Ya. Oke, ya, oke. Pak Agus. Oke, Elviro ya, jadi Senin kau harus selesai
persetujuan dari tim penguji bahwa itu udah perbaikan, biar kau ndak kehilangan waktu, ya. Ya Pak, ya Pak. Oke. Oke Pak, ikut ya, izin lab Pak Amin ya, Elbiro sama Pak Agus. Ya Pak.